Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim, shadaqallahu maulanal karim. Yang pertama kalinya khatib yang fakir mengajak kepada semua hadirin agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, Allah masih memberikan kesehatan pada sampai saat ini. Kedua kalinya, khatib mengajak kepada hadirin untuk selalu menerapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Kedua kalinya, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah dunia dari kegelapan menuju alam yang terang-menerang kita rasakan saat ini. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad adalah rasul para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, penyempurna akhlak manusia di atas muka bumi ini. Padahal sebelum Rasulullah, Allah utus di dunia ini, kehidupan manusia layaknya seorang binatang. Mereka menghancurkan satu sama lain, mereka bermusuhan satu sama lain karena tidak ada akhlakul karimah. Sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini berubah secara drastis. Dunia ini berubah dari kegelapan menuju alam yang terang yang kita rasakan saat ini. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa martabat wanita dari martabat yang paling rendah menuju martabat yang paling tinggi yang dimuliakan oleh semua manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Salah satunya Rasulullah menerapkan kepada umatnya, dilarang kita untuk berdusta atau berbohong. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi, "Iza kazabal 'abdu kazabatan taba'ada anhul malaku mailan min nitni ma ja'a bih." Apa kata Rasulullah? Apabila seseorang itu berbohong, berdusta, maka niscaya menjauh daripada hamba tersebut oleh malaikat 1 mil karena bau busuk yang dikeluarkan oleh para pembohong. Rasulullah melarang umatnya untuk berbohong karena berbohong banyak efek yang akan ditimbulkan. Salah satunya kehancuran dalam rumah tangga, kehancuran dalam desa, kehancuran dalam tatanan masyarakat dan sebagainya. Karena itulah, sekali saja orang yang berbohong, maka malaikat rahmat akan menjauh darinya 1 mil jauhnya. Malaikat rahmat itulah yang memberi rezeki kepada umat manusia. Jangan sampai kita berkata kepada Allah, mengapa rezeki kami susah? Mengapa rezeki ini susah kita dapatkan? Karena masih ada sifat dusta yang kita simpan sampai saat ini. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya,
Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita untuk selalu amanah satu sama lain. Rasulullah bersabda, la imana liman la amanatallah wala dinan liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Seorang pemimpin dianjurkan harus beramanah kepada masyarakatnya. Seorang yang berniaga haruslah beramanah kepada apa yang diperniagakan. Orang yang diberikan tugas haruslah amanah kita kerjakan tersebut, karena amanah adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita. Di dalam kitab tasawuf juga diajarkan selalu memaafkan satu sama lain. Rasulullah berkata yang artinya, pada pujian di atas ahli orang yang memaafkan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang pemalu, dan Allah mencintai orang yang suka memaafkan, dan Allah akan marah, Allah murka kepada orang yang bersifat keji. Ikhwanu fiddin sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah mengajarkan memaafkan antara kita. Terapkan sifat yang namanya Rahman dan Rahim. Bukankah Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita untuk mencintai satu sama lain? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika saudara kita lapar, maka hendaknya kita memberi makan. Ketika saudara kita sakit, hendaknya kita memberi obat. Ikhwanu fiddin sidang Jumat yang berbahagia. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicontohkan pada masa beliau. Pada masa Rasulullah menyebarkan agama Islam di Bani Taif, para sahabat dilempari kerikil oleh para negeri Taif. Pada ketika itu Rasulullah terluka, maka ketika itu Rasulullah menampung darah beliau. Sesaat sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mengapa darah ini kau tampung?" Apa kata Rasulullah? "Jikalau darah ini jatuh di bumi, maka negeri Taif akan dibalikkan." Apa kata Rasulullah? Bahwasanya mereka itu belum mengetahui. Subhanallah, akhlak Rasulullah yang sangat mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ikhwanu fiddin sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah juga mengajarkan akhlak kepada kita agar kita jangan bersifat hasad, yaitu tidak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Apabila kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, kita tidak senang dan ingin merusak apa yang telah Allah berikan kepada mereka, itu adalah bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hasad masih ada di dalam hati kita, maka akan terjadi permusuhan di antara manusia satu dan yang lainnya. Manusia dan tidak pernah damai karena masih ada rasa hasad di dalam hatinya. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatab. Apa kata Rasulullah? Hasad itu adalah yaitu memakan kebaikan seperti kayu dimakan api. Pahalanya, kebaikannya akan habis sedikit demi sedikit karena tersimpan hasad di dalam hati seseorang. Ikhwanu fiddin sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, yaitu janganlah engkau bersifat sombong. La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu zarratin minal kabair minal kibri. Apa kata Rasulullah? Tidak masuk surga bagi orang yang masih ada di dalam hatinya sebesar zarrah kesombongan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terdahulu pernah kita lihat, bukankah iblis itu pernah menjadi guru para malaikat? Bukankah para iblis itu pernah menjadi makhluk yang mulia daripada makhluk yang lain? Pernah. Tidak ada satu jengkal pun tidak pernah disujuti oleh iblis di dunia ini. Saking alimnya, saking solehnya para iblis. Tapi sekarang apalah daya mereka, karena sifat sombong mereka, menganggap mereka yang lebih baik daripada makhluk lain.
Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika itu iblis enggan untuk sujud karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih hebat, aku lebih alim daripada Adam. Itulah kesombongan iblis yang iblis lakukan. Tapi kenyataannya saat ini Allah murka kepada iblis, sehingga pada hari kiamat nanti iblis akan menjadi bahan bakar daripada api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka janganlah kita bersifat sombong. Apalah kita manusia ini bukan orang yang alim, bukan orang yang soleh dekat kepada Allah. Janganlah kita menerapkan hal-hal yang sombong kepada Allah dan kepada umat manusia. Banyak mereka yang bersombong dengan hartanya, banyak mereka yang sombong dengan ilmunya, jangan banyak mereka yang sombong dengan pangkatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita jangan mengadu domba. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita jangan memfitnah satu sama lain. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita jangan zalim terhadap saudara kita sesama Islam. Bahkan kepada yang bukan muslim pun kita dilarang untuk menzalimi. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat berbahagia. Selanjutnya Rasulullah juga mengajarkan kita untuk bersifat adil. Para manusia harus adil kepada dirinya, harus berbuat baik. Yang kedua, kita harus juga seorang pemimpin harus adil kepada rakyatnya. Rakyat harus adil kepada para pemimpinnya. Para murid harus adil kepada gurunya. Anak harus adil kepada orang tuanya. Manusia harus adil kepada sesamanya. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Al-Quran surah Al-Maidah. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu kepadamu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Adam pun pernah cemburu kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama, cemburu Nabi Adam kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kata Nabi Adam, taubatku diterima ketika aku telah selama 450 tahun baru diterima taubatnya Nabi Adam. Kalau zaman kita baginda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia bertaubat, maka ketika itulah Allah maafkan. Yang kedua, kecemburuan Nabi Adam terhadap umat Muhammad, yaitu diberikan pakaian oleh Allah meskipun dia bermaksiat. Sesungguhnya aku dahulu mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat kepada Allah. Allah cabut pakaian itu dari tubuhku. Tapi umat Nabi Muhammad, walaupun dia bermaksiat, pakaian tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kata Nabi Adam, meskipun bermaksiat kepada Allah, Allah tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Aku dahulu bermaksiat kepada Allah, kata Nabi Adam. Aku dipisahkan dengan istriku Siti Hawa karena bermaksiat kepada Allah. Tapi kenyataannya zaman kini, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, banyak umat yang bermaksiat, tapi Allah tidak pernah memisahkan dengan istri tercintanya. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Aku masuk surga karena aku bertaubat, kata Nabi Adam.
dan berkat Nabi Muhammad, Nabi Adam dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nabi kita, kekasihnya Allah, Habibullah, Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua selalu mencerminkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim, shadaqallahu maulanal karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadijal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yashkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.